Nah, kalau lu lihat bro di Indonesia sekarang, as a investor, sektor apa yang menarik dalam 5 tahun ke depan? If you get 1 triliun sekarang ya, you will put your money there. Karena gue di bidang saham, pasti gue di saham sih Iya, bro. sama apa? Sektor apa ini bro? Nah ini balik tergantung duitnya. Lu, tadi berapa duitnya? 1 triliun, lu dapat 1 triliun. Oke lah, kita bilang yang wajar lah, 10 miliar bro. Kalau Lu dapat 10 miliar hari ini, lu disuruh invest di saham, sektor apa yang bakal lu invest? Kalau 10 miliar gue udah ada beberapa emiten yang gue lagi beli terus bro. Itu pasti naik ratusan persen. Pasti. Sektornya apa? Sektornya ya, waduh kalau gue kasih tahu sektornya udah terbang nih. Ada yang di properti, ada juga yang di pertambangan. Ya. Sekarang masih kecil nih dia, cuman udah mulai naik Berarti terus. lu kalau dikasih 10 M, lu investnya di sektor properti sama pertambangan ya? Iya, tapi kalau gue kan pertama kan gue masuk karena dia harganya sekarang murah nih. Tapi mungkin kalau harganya udah tinggi ya mungkin gue pasti jual. Mungkin nggak nyampe, ya mungkin setahun 2 tahun gue. Nah kalau kita bilang dalam jangka panjang bro. Kalau jangka panjang mungkin yang paling menarik sekarang blue chip ya. Blue chip sekarang udah turun banget. Tetap bank ya? Kayak Mandiri, BRI, BNI itu menarik 3 ini menurut gua. Karena dividennya itu 9-11% bro. Kan lumayan 9-11%. Lu nggak usah, gue lihat banyak bisnis itu nyari untung tuh 7%, 5%. Ya lu kalau cari untungnya kecil lu mendingan masukin blue chip. Lu nggak capek, lu taruh doang, dapat duit. Ini kan kita bulan Desember ya, bulan Maret, April udah bagi dividen. Bagi dividen, betul. Iya. Kalau long term menurut gua kesana sih. Bank ya? Bank. Terus aman kan. Terus BUMN nggak bakal dimasalah-masalahin kan. Setuju banget. Iya kan. Setuju. Kan? Kalau lu private kan atau enggak? Belum tentu dapat bailout kan? Ya. Iya. Kalau ada something wrong bisa bailout kan. Iya. Ini good point ini guys. Gitu. Makanya dia kaya karena pintar. Nah, kemudian kita masuk ke sektor bisnis, bro. Kita berdua kan sama-sama background-nya dari keluarga pengusaha. Benar. Yang menentukan sebuah perusahaan bakal bertahan lama itu kira-kira apa, bro? Karena gue kemarin ketemu ya, bro, salah satu bilioner di Singapura, bro. Dia itu ngomong satu hal yang menarik, bro. Dia ketemu banyak orang gagal, alasan orang gagal itu selalu berbeda-beda. Tapi dia ketemu orang yang sukses, alasan mereka sukses itu selalu sama, bro. Wah, gue dari situ, benar juga ya. Dan dia bilang, gue lihat ini ada di lu persis kayak teman-teman gue lain yang sukses. Nah, kalau menurut lu, perusahaan yang bisa sukses, manajemen yang bisa sukses, itu 3 poinnya apa, bro? Menurut gue nomor 1 visionary dari ownernya, bro. Ownernya ini harus ada visinya tuh panjang. Dia nggak boleh visinya tuh sempit, bro, kecil. Contoh misalnya ada juga nih, misalnya perusahaan konglomerat, tapi ownernya konglomeratnya misalnya udah umur 90, bro. Dia udah tau lah, dia udah hidupnya nggak lama lagi. Nah itu pasti dia nggak ekspansi, bro. Ya kayak balik lagi kayak tadi lu bilang kesehatan dia udah mulai menurun, declining. Akhirnya bisnis dia juga dia udah nggak mikirin. Nah itu jadi berkaitan. Nah visionary ownernya nih masih haus, bro. Kalau dia masih hungry kayak lu lah, gue lihat lu masih haus banget, lu invest ke tempat paddle, lu invest ke tempat golf, lu invest kemana-mana lah. Mungkin gua aja mau diinvest lama-lama, bro. Nah jadinya kalau visionernya kayak gitu, bro, ya pasti contoh misalnya untungnya perusahaan lu kan sekarang private. Seandainya perusahaan lu udah public. Terus lu announce nih, lu ekspansi ke tempat pedal, kemana, itu saham lu pasti terbang terus, bro. Nah jadi kinerja suatu saham itu tergantung dari visionary ownernya. Itu nomor 1. Nomor 1. Nomor 2 apa? Nomor 2, ownernya harus fokus. Jangan ownernya itu autofokus ya menurut gue ya. Terlalu banyak lini Terlalu bisnis, banyak. Ya. Misalnya, oke lah, misalnya lu emang maunya di sport. Tapi setidaknya lu sport semua gitu loh, bro. Jangan misalnya satu di keuangan, satu di otomotif, satu di misalnya di pertambangan. Lu bidangnya terlalu beda-beda. Nah ini kan susah maintainnya. Tapi kalau misalnya keuangan semua, nah ini kan easy, bro. Easy to maintain. Easy to maintain. Masih hulu ke hilir lah. Iya, jadi lu harus fokusnya juga masih ada ownernya gitu loh. Visinya ada, fokusnya ada. 3 ya mungkin masih semangat kali ya, masih semangat kerja keras kali ya. Kadang gue lihat beberapa pebisnis tuh udah certain point kalau orang udah terlalu kaya, semangatnya hilang. Serius, bro? Iya. Kalau lu nggak? Enggak, bro. Gua masih on fire. Karena menurut gue ada beberapa orang tuh tingkat kepuasan orang kan beda-beda ya. Kalau misalnya, contoh misalnya gue di bawah banget nih, gue haus, lapar banget, galak banget gitu loh.
Tapi once lu udah di certain point, lu merasa mulai slowing down dikit lah. Ada kan? Gua belum. Oh, belum gua ada merasa. soalnya. Dulu tuh gua berani banget bro, take risk-nya, gua all in. Sekarang gua udah mulai diversifikasi. Oke. Itu. Nah balik jadi seberapa lapar nih dia. Oke. Gua mungkin yang rada berkurang, ya mungkin nggak seagresif dulu, tapi Iya, ya kan? tapi ya tetap agresif bro, Iya. tetap agresif. Berkurang, Oke. kayak gitu. Itu sih. Kalau menurut lu? Gua nomor satu yang gua dapat dari lihat-lihat orang-orang itu, satu harus fokus bro. Bener omongan Fokus lu. bener kan? Fokus ya. Fokus. Nggak bisa. Gua justru Kalau malah autofokus nggak jadi. nggak pasti. jadi bro. Yes. Gua justru banyak melihat orang yang terlalu banyak bisnis ini, bisnis itu, bisnis itu. Nggak jadi. Dikiranya orang, wih keren bisnisnya banyak, padahal ini orang yang paling Nggak. nggak jadi bro. Iya. Karena gue ketemu banyak triliuner yang kaya-kaya bro. Selalu mereka tuh suksesnya gedenya di satu bidang Iya, gitu bro. betul. Setuju. Either ada satu yang teman gue di klub biji plastik, kayaknya dari plastik. Ada yang satu dari bidang pangan, kayaknya dari bidang pangan. Iya, dia nggak kemana-mana. Iya, bisnisnya juga berlingkup di situ. Ya, juga yang punya Jesco juga kan teman klub gue. Dia juga gedenya di satu fokus bisnis. Satu bidang Iya, kan. satu bidang itu Nah aja. terus gue juga ada satu prinsip bro. Saat gue berbisnis ya. Lu bisnis tuh nggak perlu keren. Iya, Yang penting untung. betul. Gue dulu nyari bisnis tuh carinya yang keren. Kayak contoh carinya apa? Maunya di bidangnya tuh yang kayak pertambangan lah. Wah. Kan keren kan pertambangan. Beli prestis Tapi ya? rugi mulu bro. Karena operasionalnya gede Iya, gitu loh. iya. Misalnya dulu gue ada alat berat. Iya. Kan itu operasional juga gede Iya, tuh. iya. Sekali rusak apa, nah itu costnya gede banget. Cari untungnya susah. Sedangkan gue di keuangan, misalnya orang lihat investor saham tuh kan kayak pengangguran bro sebenarnya. Tapi hasilnya gede. Iya, iya. Nah gue jadi nggak lihat daripada gue tambang tapi nggak ada duitnya, mendingan gue investor saham tapi duitnya banyak. Oke. Bro. Gitu loh. Tapi emang serius guys, kalau lihat dia kayaknya story-nya nyantai terus ya, Santai. cuma ngecek saham doang dia. Iya, tapi gulungannya gede. Nah, Gulungannya karena ini, gede. nah ini juga karena permainan angka sih bro. Iya, iya. Kalau angkanya gede, lu dapetnya gede. Saat angkanya kecil, lu dapetnya kecil. Makanya at certain point it's all about number. Yes. Itu yang gua rasakan juga bro di Yes. dunia kripto. At certain point udah it's all about numbers. Terus lu kalau udah angkanya gede, lu udah susah apa ya? Susah kena scam ya. Ya. Lu coy lu messed up, lu ketipu, itu lain cerita. Ya, ya. Tapi kalau lu invest yang aman-aman, lu nggak bakal mana-mana lah. Karena kan ini gulungannya gede banget Betul. bro. Lu taruhnya segini, Betul. lu untung 5% aja, kalau lu taruhnya 100M, udah 5 miliar bro. Iya. Ferrari 1 ya. Iya, bisa ngapa-ngapain. Nah kalau dari dunia bisnis bro, seorang founder biasanya paling common kesalahannya itu apa bro? Kesalahannya ya, kalau founder, Sebab kita kan berdua dari keluarga pengusaha dan juga kita pengusaha nih bro. Kesalahan apa yang kita paling sering lihat dari seorang pemilik bisnis? Kan follower kita banyak yang sedang bikin bisnis dan lain sebagainya. kadang ini juga bro, ekspansi terlalu cepet juga Oke. fatal. Ya. Lu tim lu belum siap, manajemen lu belum siap, uang lu belum siap, tapi lu mau ekspansi terus. Nah ini gue lihat kayak bokap gue juga kesalahannya di situ bro. Dia orangnya Oke. ini ada opportunity hajar, ada opportunity hajar, tapi timnya belum siap. Akhirnya keteteran. Nah jadi over ekspansi itu juga bisa kills the business sih. Berarti lebih baik konservatif ya? Konservatif in the business. gitu. Tim lu udah siap baru lu expand. Kalau tim lu belum siap, terus keuangan lu juga belum siap, mendingan lu stay aja. Gitu. Jangan terlalu maksa. Got the point. Iya. Itu guys, jangan terlalu serakah. Jangan terlalu serakah, benar. Istilahnya jangan makan lebih dari mulutnya. Iya, betul. Bahasa orang Cina. Sama juga ini, gue kan hobi baca sejarah ya bro ya. Kayak Genghis Khan kan dia jago banget ya perangnya kan. Dia bisa menguasai dari Asia sampai Eropa bro. Dia kuasain semua. Tapi kenapa sekarang hilang? Karena dia bisa dapetin tapi dia tidak bisa mempertahankan. Wah, cakep katanya. Ya, itu bro. Jadi lu sama, lu bikin bisnis, start bisnis tuh gampang. Mempertahankan dan bikin dia untung terus selama-lama itu yang susah bro. Oke. Jadi start bisnis tuh gampang. Gue misalnya lihat pengen bikin restoran, gue bikin nih, gampang. Tapi mempertahankan biar dia rame terus itu yang susah. Itu Oke. yang orang gagal di yang nomor 2. Jadi jangan serakah kuncinya. Yes.